Selamat siang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dalam e-commerce. Nah, langsung saja saya jelaskan tentang salah satu contoh sistem pembayaran dalam e-commerce, yaitu leasing. Bagaimana cara kerja leasing pada mobil? Seseorang atau nasabah bisa langsung mendapatkan mobil atau barang yang diinginkan, namun diwajibkan untuk melunasinya secara mencicil dalam periode yang telah disepakati. Dalam bahasa yang lebih familiar, leasing akrab disebut dengan kredit kendaraan. Umumnya, pihak leasing diberikan kepada seseorang yang mekanisme pembayaran selama 12 bulan hingga 36 bulan lamanya. Pada penerapannya, perusahaan leasing atau kreditur akan memberikan jaminan pembiayaan kepada penerima kredit debitur yang memenuhi syarat kredit mobil. Persyaratan tersebut menjadi dasar diberikannya kredit. Setelah debitur mendapatkan persetujuan dari perusahaan leasing mobil, debitur bisa membawa pulang mobil yang diinginkannya. Proses pembelian akan dilakukan oleh pihak leasing dengan dealer mobil baru atau penjual mobil bekas. Setelah proses pembelian selesai, debitur akan membayar angsuran kepada perusahaan leasing beserta bunga yang sudah disepakati di awal. Leasing akan memberikan skema angsuran sesuai dengan tenor atau periode pembayaran sebagai pilihan untuk debitur. Pada umumnya, uang muka akan ditentukan sudah termasuk beberapa hal, yaitu yang pertama, pembayaran pokok utang, yang kedua bunga, yang ketiga biaya administrasi, yang keempat premi asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan bisa diberikan untuk mobil baru maupun mobil bekas yang usianya masih bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pada saat debitur tidak bisa membayar cicilan yang sudah ditetapkan, maka mobil yang dibeli bisa dijadikan sebagai jaminan. Dengan kata lain, jika terjadi kredit macet atau gagal membayar angsuran, mobil debitur akan disita oleh perusahaan leasing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, syarat kredit mobil melalui perusahaan leasing. Besaran kredit dari perusahaan leasing akan ditentukan berdasarkan besaran uang muka dan jumlah serta tenor angsuran per bulan yang diinginkan. Semakin besar uang muka, maka semakin kecil angsurannya. Sebaliknya, semakin kecil uang muka, maka semakin besar angsurannya. Selain itu, tenor kredit yang dipilih debitur untuk pelunasan pinjaman akan menentukan besaran cicilan per bulannya. Selanjutnya, pengajuan kredit melalui leasing. Persyaratan kredit mobil melalui perusahaan leasing pada umumnya tidak berbeda dengan bank. Namun, prosesnya bisa lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan mengajukan kredit mobil melalui bank. Terdapat perbedaan bunga cicilan antara leasing pada umumnya dan bank. Namun, bunga tersebut tidak terpaut jauh. Bunga leasing mobil rata-ratanya adalah antara 6-7% per tahun. Sementara itu, bunga kredit mobil bisa saja di bawah 6% per tahun tergantung tenornya. Bank menerapkan bunga tinggi jika periode masa cicilannya lebih panjang, sementara perusahaan leasing memberikan bunga flat per tahun sesuai dengan tenor yang dipilihnya. Selanjutnya, keuntungan mengajukan kredit melalui leasing. Yang pertama, menyediakan skema cicilan yang lebih panjang atau lebih lama. Yang kedua, proses lebih mudah cepat. Yang ketiga, jaringan luas karena langsung bekerja sama dengan dealer mobil. Selanjutnya, kerugian mengajukan kredit melalui leasing. Yang pertama, perusahaan leasing biasanya memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Yang kedua, dengan bunga tinggi, kamu harus menanggung beban angsuran yang tinggi. Yang ketiga, denda keterlambatan lebih besar dibandingkan dengan denda bank. Yang keempat, penyitaan kendaraan jika jatuh tempo selama 2 bulan berturut-turut. Yang kelima, penalti jika melunasi sebelum masa cicilan berakhir. Itu saja penjelasan dari saya tentang leasing, salah satu contoh sistem pembayaran dalam e-commerce. Saya Silvianti, selamat siang.